Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan sedikit memaparkan tentang hasil dari praktikum kami tentang percobaan 4. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Tujuan praktikum: menentukan kadar padatan tersuspensi total, padatan total, dan padatan terlarut total. Alat: desikator yang berisi desikan, botol timbang, cawan porselen, oven terkalibrasi dengan ketelitian 1 derajat Celcius, Puranes, neraca analitik terkalibrasi dengan ketelitian 0,1 mg, pipet volume 50 ml, penangas air, corong pisah dan ring, pipet tetes, corong gelas, gelas ukur, gelas beker 100 ml, kompor listrik, corong Buchner. Bahan: 1. Air suling. 2. Kertas saring bebas abu. Prosedur kerja: penentuan padatan total. Persiapan cawan porselin dipanaskan ke dalam oven pada suhu 103-105 derajat Celcius selama 1 jam. Dikeluarkan dan didinginkan dalam desikator sampai temperatur kamar. Ditimbang dengan neraca analitik sehingga diperoleh berat sebesar A1G. Untuk menguji total solid yang menguap, cawan dimasukkan ke dalam furnace pada suhu 550 derajat Celcius selama 80 menit. Dikeluarkan dan didiamkan pada temperatur kamar. Didinginkan dalam desikator, ditimbang dan dicatat masanya. Dilakukan pengujian Duplo. Penentuan padatan total. Contoh uji: digojok sampai homogen, dipipet 50 ml contoh uji dan dimasukkan dalam cawan, dipanaskan dengan penangas air sampai kering, dimasukkan ke dalam oven pada temperatur 103-105 derajat Celcius selama 1 jam. Dinginkan dalam desikator hingga suhu kamar, ditimbang dan diulangi penimbangan sebanyak 3 kali. Dilakukan pengujian Tuplo. Penentuan padatan total yang menguap. Cawan yang berisi padatan total dipanaskan dalam furnace pada suhu 550 derajat Celcius selama 15-20 menit. Dikeluarkan dari furnace dan dibiarkan sampai temperatur kamar. Dipindahkan ke dalam desikator dan ditunggu hingga temperatur kamar. Ditimbang dengan neraca analitik, diulangi hingga memperoleh berat tetap A1G. Dilakukan pengujian Duplo. Prosedur selanjutnya yaitu penentuan padatan terlarut. Yang pertama, persiapan kertas saring. Mula-mula kertas saring dimasukkan dalam corong Buchner dan dibilas dengan air suling sebanyak 3 kali, masing-masing 20 ml. Kemudian dilanjutkan dengan pengisapan untuk menghilangkan seluruh kotoran yang halus dalam kertas saring, kemudian dibuang air hasil pembilasan. Kemudian kertas saring siap digunakan dan diulang secara duplo. Yang kedua yaitu persiapan cawan. Cawan mula-mula dibersihkan dan dipanaskan dalam oven selama 1 jam. Kemudian dipindahkan cawan dari oven dan didinginkan dalam desikator. Setelah itu ditimbang dengan neraca analitik dan diulang langkah tersebut hingga diperoleh berat tetap. Kemudian dipersiapkan cawan, dimasukkan ke dalam furnace pada temperatur 550 derajat Celcius selama 60 menit. Kemudian dikeluarkan cawan dan dibiarkan pada temperatur kamar dan didinginkan dalam desikator. Setelah itu ditimbang dan dilakukan pengujian Duplo. Cawan siap digunakan. Yang ketiga yaitu penentuan padatan terlarut total. Yang pertama, persiapkan kertas saring, kemudian diletakkan dalam corong Buchner, kemudian dibilas dengan 10 ml air suling sebanyak 3 kali. Kemudian contoh uji dikocok sampai homogen. Kemudian dipipet 50 ml dan saring dalam corong Buchner. Dilanjutkan dengan pengisapan selama kira-kira 3 menit. Kemudian dipindahkan filtrat ke dalam cawan dan diuapkan filtrat yang ada dalam cawan hingga kering. Kemudian masukkan cawan ke dalam oven. Setelah itu dipindahkan cawan dari oven dan didinginkan dalam desikator. Kemudian ditimbang dan diulang langkah tersebut hingga diperoleh berat tetap. Pengujian dilakukan secara duplo. Yang keempat yaitu pengujian padatan terlarut total yang menguap.
Dipanaskan cawan yang berisi padatan terlarut di dalam furnace dengan temperatur 550 derajat Celcius selama 15-20 menit. Kemudian dibiarkan sampai temperatur turun, lalu dikeluarkan cawan dari furnace dan didinginkan dalam desikator. Kemudian ditimbang dan diulangi langkah tersebut hingga diperoleh berat tetap. Pengujian dilakukan secara duplo. Prosedur selanjutnya yaitu penentuan padatan tersuspensi total. Yang pertama yaitu persiapan kertas saring atau cawan. Mula-mula kertas saring diletakkan dalam peralatan filtrasi. Kemudian dipasang vakum dan wadah pencuci dengan air suling berlebih 20 ml. Kemudian dilanjutkan dengan penyedotan untuk menghilangkan semua sisa air. Dimatikan vakum dan dihentikan pencucian. Kemudian dipindahkan kertas saring ke dalam cawan porselin. Kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 103-105 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Diulang langkah tersebut hingga diperoleh berat konstan. Pengujian dilakukan secara duplo. Yang kedua yaitu penentuan padatan tersuspensi total. Pertama-tama, kertas saring dibasahi dan dilakukan penyaringan dengan peralatan vakum. Kemudian diaduk contoh uji dengan pengaduk magnetik agar lebih homogen dan dipipet 100 ml contoh uji. Kemudian cuci kertas saring dengan 3 kali 10 ml air suling dan dibiarkan kering. Dilanjutkan dengan penyaringan dengan vakum selama 3 menit. Kemudian dipindahkan kertas saring ke dalam cawan, dikeringkan dalam oven selama 1 jam pada temperatur 103-105 derajat Celcius. Kemudian dikeluarkan dan didinginkan dalam desikator. Ulangi tahapan tersebut sampai diperoleh berat konstan. Pengujian dilakukan secara duplo. Selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama, penentuan padatan total dengan rumus A3 dikurangi A1 dikali 10 pangkat 6 per V, di mana A1 merupakan bobot cawan kosong setelah dipanaskan pada 103-105 derajat Celcius dalam satuan gram. A3 merupakan bobot cawan dan contoh setelah dipanaskan pada 103-105 derajat Celcius dalam satuan gram, dan V merupakan volume contoh dalam satuan mililiter. Pada sampel yang pertama, perhitungannya yaitu 50,6347 gram dikurangi 50,6263 gram dikali 10 pangkat 6 per volumenya yaitu 50 ml menghasilkan 168 mg per liter. Sampel yang kedua 52,1240 gram dikurangi 52,1128 gram dikali 10 pangkat 6 per 50 ml menghasilkan 224 mg. Dengan persen RPD yaitu hasil pengukuran dikurangi duplikat pengukuran per hasil pengukuran ditambah duplikat pengukuran dibagi 2 dikali 100%. 168 mg per liter dikurangi 224 mg per liter per 168 mg per liter ditambah 224 mg per liter dibagi 2 dikali 100% menghasilkan 28%. Padatan total terikat dengan rumus A4 dikurangi A2 dikali 10 pangkat 6 per V dengan keterangan berikut. Perhitungan pada sampel 1 50,5632 gram dikurangi 50,6241 gram dikali 10 pangkat 6 per 50 ml menghasilkan negatif 1218 mg per liter. Pada perhitungan sampel kedua yaitu 52,0503 gram dikurangi 52,1088 gram dikali 10 pangkat 6 dibagi 50 ml menghasilkan negatif 1170 mg per liter. Dengan persen RPD yang diperoleh dari perhitungan kedua sampel menghasilkan 4,02%. Yang kedua yaitu penentuan padatan terlarut total.
dengan rumus B3 dikurangi B1 dikali 10 pangkat 6 per V dengan keterangan berikut. Perhitungan sampel 1, 61,2795 gram dikurangi 61,2772 gram dikali 10 pangkat 6 per 50 ml menghasilkan 46 mg per liter. Sampel yang kedua, 61,9246 gram dikurangi 62,0042 gram dikali 10 pangkat 6 per 50 ml menghasilkan negatif 1592 mg per liter dengan persen RPD dari kedua perhitungan tersebut yaitu 211,9%. Selanjutnya padatan total terikat dengan rumus B4 dikurangi B2 dikali 10 pangkat 6 per V dengan keterangan sebagai berikut. Perhitungan sampel yang pertama yaitu 61,1917 gram dikurangi 61,2714 gram dikali 10 pangkat 6 per 50 ml menghasilkan negatif 1594 mg per liter. Sampel yang kedua yaitu 61,9251 gram dikurangi 62,0002 gram dikali 10 pangkat 6 per 50 ml menghasilkan negatif 1502 mg per liter dengan persen RPD yang diperoleh dari dua sampel tersebut atau dua replikasi tersebut yaitu 5,94%. Yang ketiga yaitu penentuan padatan tersuspensi total dengan rumus C2 dikurangi C1 dikali 10 pangkat 6 per V dengan keterangan sebagai berikut. Pada perhitungan sampel yang pertama yaitu 50,9235 gram dikurangi 50,9227 gram dikali 10 pangkat 6 per 100 ml menghasilkan 8 mg per liter. Pada perhitungan sampel yang kedua yaitu 51,1108 gram dikurangi 51,1076 gram dikali 10 pangkat 6 per 100 ml menghasilkan 32 mg per liter dengan persen RPD dari dua replikasi tersebut yaitu 120%. Data pengamatan 1. Penentuan padatan total. Keterangan A1 berat sampel 50,6262 gram, sampel 2 52,1128 gram, suhunya 105 derajat Celcius. A2 berat sampel 50,6347 gram, sampel 2 52,1240 gram, suhunya 105 derajat Celcius. B1 berat sampel 1, 50,6241 gram, berat sampel 2, 52,1080 gram, suhunya 550 derajat Celcius. B2, berat sampel 1, 50,5632 gram, berat sampel 2, 52,0503 gram, suhunya 550 derajat Celcius. 2. Penentuan padatan terlarut total. Keterangan A1 berat sampel 61,2772 gram, sampel 2 62,0042 gram, suhunya 105 derajat Celcius. A2 berat sampel 1 61,2795 gram, berat sampel 2 61,9246 gram, suhunya 105 derajat Celcius. B1 berat sampel 1 61,2714 gram, berat sampel 2 62,0007 gram, suhunya 550 derajat Celcius. D2 berat sampel 1 61,1917 gram, berat sampel 2 62,9251 gram, suhunya 550 derajat Celcius. 3. Penentuan padatan tersuspensi total. Keterangan C1 berat sampel 1 50,9227 gram, berat sampel 2 51,1076 gram, suhunya 103 derajat Celcius. C2
berat sampel satunya 50,9235 gram, berat sampel 2 51,1108 gram, suhunya 103 derajat Celcius. Kesimpulan. Berdasarkan praktikum penentuan kadar padatan total, padatan tersuspensi total, dan padatan terlarut total pada contoh air dapat disimpulkan bahwa 1. Praktikan mampu menentukan kadar padatan total, padatan tersuspensi total, dan padatan terlarut total pada contoh air. 2. Padatan total yang diperoleh adalah 168 mg per liter dan 224 mg per liter dengan persen LPD 28%, dan padatan total terikat adalah min 1218 mg per liter dan min 1170 mg per liter dengan persen RPD 4,02%. 3. Padatan terlarut total yang diperoleh adalah 46 mg per liter dan min 1592 mg per liter dengan persen RPD 211,19%, dan padatan terlarut total terikat adalah min 1594 mg per liter dan min 1502 mg per liter dengan persen RPD 5,94%. 4. Padatan tersuspensi total yang diperoleh yaitu 8 mg per liter dan 32 mg per liter dengan persen RPD 120%. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.